Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, kita ketemu lagi di minggu kita yang ketiga, masih dalam mata kuliah pengantar ilmu komputasi. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan dibahas adalah fungsi if dalam Excel ya. Jadi apa itu fungsi if? Mari kita bahas bersama-sama. Sebelumnya, capaian pembelajaran pada materi kali ini yang pertama, diharapkan mahasiswa mengerti apa itu fungsi if dalam Excel. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan fungsi if untuk menyelesaikan studi kasus nyata. Yang ketiga, mahasiswa mampu belajar secara mandiri. Rencana pembelajarannya masih sama seperti materi-materi yang lain, nanti ceramah, latihan, kemudian jika tidak mengerti bisa diskusi. Baik, kita masuk ke pengertian fungsi logika if. Apa itu fungsi logika if? Fungsi logika if dalam Excel itu adalah memilih antara dua kemungkinan atau lebih dari perbandingan logika yang diberikan. Jadi, fungsi if ini adalah fungsi yang digunakan untuk memilih dua kemungkinan gitu. Jadi, bentuk umumnya biasanya seperti ini ya. Sama dengan if, kemudian buka kurung. Kalau kita ketikkan buka kurung, maka otomatis nanti di Excel-nya itu ada perintahnya. Yang pertama yang kita tuliskan adalah logikanya. Logikanya apa? Kemudian koma atau titik koma ya. Kemudian perintah pertama. Perintah pertama ini adalah maksudnya jika logikanya benar, maka nanti yang muncul hasilnya adalah pada perintah pertama ini. Kemudian koma, kemudian yang kedua adalah perintah kedua yaitu salah. Jika logikanya ini salah, maka hasilnya nanti adalah perintah yang kedua. Baik, parameter-parameter fungsi if itu tadi yang sudah saya jelaskan itu tadi ya. Jadi tampilannya nanti akan seperti ini. Jika kita tuliskan sama dengan if, kemudian buka kurung, maka otomatis nanti di Excel akan memunculkan yang seperti yang ada di bawah ini. Jadi yang pertama kita harus memasukkan logical test-nya. Kemudian parameter yang kedua kita masukkan adalah value if true. Value if true ini maksudnya jika logikanya benar, maka kita masukkan di parameter yang kedua setelah logical test. Kemudian value if false. Kalau misalnya logikanya salah, kita letakkan di parameter yang ketiga yang terakhir. Nah, ini adalah operator-operator logika pada fungsi if ya. Nanti ini biasanya kita masuk ke logical test. Ini bisa kita tuliskan pada saat kita menuliskan logical test-nya. Jadi nanti sama dengan ini untuk mengetahui nilai yang sama, kemudian kurang dari itu lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil atau sama dengan. Kalau seperti ini tidak sama dengan. Nah, ini adalah contoh fungsi if ya, bisa dilihat di sini. Siswa dikatakan lulus ujian jika nilainya adalah lebih dari 75. Nah, ini adalah syarat yang pertama ya. Siswa dikatakan lulus ujian jika nilainya lebih dari 75. Kemudian di sini ada suatu pernyataan bahwa Desi mendapatkan nilai 70. Apakah Desi lulus? Harusnya kalau misalnya yang lulus adalah lebih dari 75. Kalau nilainya 70 berarti harusnya dia tidak lulus. Nah, kalau kita masukkan ke dalam Excel, kita lihat di sini logikanya. Logikanya apa? Logikanya berarti harus lebih dari 75. Maka perintah pertamanya ini kita tuliskan lulus, kemudian perintah keduanya harusnya kita tuliskan salah. Nah, kasus tadi, bagaimana kalau kita tuliskan di dalam Excel menggunakan fungsi if? Maka yang kita tuliskan adalah seperti ini.
Jadi misalkan pada baris yang kedua ini ada nama Desi ini, kemudian nilainya ada di C2 bernilai 70. Nah, keterangan di sini kita mau menuliskan keterangan ini dengan menggunakan fungsi if. Jadi tidak langsung kita tuliskan tidak lulus seperti itu, tapi harus dengan menggunakan suatu fungsi. Nah, fungsi apa yang kita tuliskan? Kita tuliskan di sini seperti ini. Sama dengan if, buka kurung, suatu nilai itu harus lebih dari 75. Nah, C2 ini dia merujuk kemana? Dia merujuk ke nilainya Desi. Berarti C2 ini kalau dia lebih dari 75, maka titik koma perintahnya yang kita tuliskan berarti dia lulus. Kemudian titik koma, kalau perintah ini salah, maka hasilnya adalah dia tidak lulus. Seperti ini. Nah, kalau misalnya kita enter, otomatis nanti hasilnya adalah yang keluar adalah keterangannya dia tidak lulus, seperti itu. Nah, ini ada penjelasan lagi ya yang lebih detail. Jadi kalau misalnya kita tuliskan seperti itu tadi, berarti sama dengan if jika alamat selnya harus kita tunjuk alamat selnya nilainya dari yang mau kita tunjukkan keterangannya, kemudian operator relasinya ini tadi ya, kita minta yang dia lebih dari 75, baru nilai jika logika dia benar, ini adalah nilai jika logika dia salah. Ini adalah syarat yang harus dipenuhi. Baik, ini adalah contoh latihan, nanti silahkan dicoba ya di laptop masing-masing. Ini ada data seperti ini, kalau ini tadi Desi, ini lanjutannya. Kalau nilainya syarat lulusnya adalah lebih dari 75, kalau misalnya kurang dari sama dengan 75, dia tidak lulus. Jadi silahkan dicoba. Baik, untuk fungsi if yang lainnya, di sini ada yang namanya fungsi AND dan fungsi OR, dan juga ada fungsi nested ya. Bagaimana penggunaan ketiga fungsi itu di dalam fungsi if. Jadi fungsi if ditambahkan dengan suatu fungsi AND di sini namanya. Ini adalah suatu fungsi jika membutuhkan dua logika yang harus dipenuhi gitu ya. Jadi fungsi n-nya ini kita letakkan di dalam fungsi if ya, sama dengan if, kemudian buka kurung n, kemudian kita masukkan logikanya. Biasanya logikanya lebih dari satu yang harus terpenuhi, maka kita menggunakan fungsi n, dan keduanya harus benar. Nah, fungsi ini akan menghasilkan suatu nilai true jika semua argumen yang ada di logika ini itu bernilai benar. Dan akan menghasilkan nilai yang false, akan keluar nilai perintah yang kedua ini, jika satu atau lebih argumennya salah. Jadi kalau misalnya argumennya atau logikanya salah satu ini salah, berarti dia otomatis akan langsung ke kesimpulan yang false, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah fungsi OR. Jadi fungsi if di dalamnya ada fungsi OR di sini. Ini menghasilkan true jika beberapa argumen bernilai benar. Jadi kalau misalnya yang terpenuhi hanya salah satunya, satu benar, satu salah, maka dia kesimpulannya dia adalah perintah yang pertama atau perintah yang true, karena tidak harus keduanya benar, tapi minimal ada satu yang benar. Nah, kalau misalnya dia akan false jika dua-duanya salah. Kalau dua-duanya salah, otomatis dia langsung ke false. Nah, untuk yang fungsi yang ketiga itu adalah fungsi if nested ya, atau if bersarang atau if ganda. Jadi di dalam if ini nanti ada if lagi. Nah, ini adalah fungsi if yang berada dalam if ya, digunakan untuk menentukan kondisi dari beberapa logika sekaligus. Maksudnya bagaimana? Nah, ini tuh biasanya untuk syarat yang lebih dari dua. Contohnya, nah di sini ada 3 syarat. Kalau yang awal-awal tadi kan hanya 2 syarat saja. Kalau lebih dari 75 dia lulus, kalau kurang dari sama dengan 75 dia tidak lulus. Itu hanya 2 syarat. Nah, kalau ini minimal dia syaratnya harus lebih dari 2.
minimal ada 3 syarat. Itu kita menggunakan fungsi if berganda atau if di dalam if. Jadi yang pertama, jika nilai A1 itu kurang dari 20, A1 kurang 20, itu berarti ada nilai 0 sampai 19, itu dinyatakan kurang. Kalau nilainya itu 20 sampai 29, artiannya dia kurang dari 30, itu dia dinyatakan cukup. Selain itu, kalau lebih atau sama dengan 30, jadi nilainya antara 30 sampai 100, itu dia dinyatakan nilainya baik, seperti ini. Jadi penulisannya bagaimana? Penulisannya adalah seperti ini. If A1 kurang dari 20, maka dia dinyatakan kurang. Kan 0 sampai 19. Kemudian koma. Nah, ini kita tambahkan if lagi. Kita tambahkan if yang kedua, buka kurung lagi. A1 kurang dari 30. Nah, sekarang adalah persyaratan yang kedua, yaitu ini berarti kurang dari 30. Kurang dari 30 kan berarti dimulai dari 29 gitu kan ya. Maksimal 29 menuju ke 20. Itu dia dinyatakan cukup. Kemudian koma. Nah, ini kita tidak perlu menuliskan logikanya lagi, karena ini yang terakhir kan. Berarti jika selain kedua ini, maka otomatis dia langsung masuk ke baik gitu kan. Yang perintahnya adalah dia baik. Tinggal kita masukkan koma, kemudian baik, seperti ini. Baik, sekarang kita langsung masuk saja ke sesi latihan ya, untuk memudahkan kalian. Nah, di sini saya punya contoh kasus seperti ini. Jadi ada berat badan di sini. Kemudian kita akan mengisi keterangan di sini. Nah, untuk mengisi keterangan di sini ada petunjuknya. Jika berat badan antara 0 sampai 45, maka dia itu bisa dikatakan adalah kurang ideal. Kemudian yang kedua, jika berat badan antara 46 sampai 55, maka bisa dikatakan beratnya adalah ideal. Jika berat badan antara 56 sampai 100, maka dikatakan dia obesitas. Nah, kemudian, kalau ada 3 ini berarti kita nanti akan menggunakan fungsi if berganda atau if di dalam if. Bagaimana? Yang pertama, kita masukkan dulu sama dengan if, kemudian buka kurung. Nah, kita masukkan nilainya, yang ini ya, 4. Nah, kita masukkan syarat yang pertama dulu. Berarti syarat yang pertama adalah jika A4 itu dia kurang dari 45. Karena 45 dia masuk ke sini berarti kurang dari 46 ya, gini ya. Kalau kurang dari 46 ini berarti dia dimulai dari 45. Jika A4 kurang dari 46, titik koma. Karena saya menggunakan titik koma di sini ya. Kalau kalian formatnya menggunakan koma, berarti harus menggunakan koma. Kemudian tanda petik. Nah, tanda petiknya berarti value if true. Kalau misalnya logikanya ini benar, maka hasilnya harusnya dia adalah kurang ideal, seperti ini. Harus diapit dengan tanda petik. Kemudian titik koma lagi. Nah, kemudian kita masukkan syarat yang kedua. Kita tuliskan if lagi di sini. If. Nah, syaratnya adalah jika nilai ini tadi ya, nilai A4 dia kurang dari 55. Berarti kurang dari 55 kita tulis di sini 56 ya, seperti ini. Berarti kalau dia kurang dari 56, maka titik koma dia di sini beratnya ideal. Kemudian yang terakhir adalah obesitas. Kita tidak perlu menuliskan persyaratannya, langsung kita titik koma, kemudian obesitas, seperti ini. Nah, kita enter. Nah, kita lihat di sini, ini perhatikan tanda tutup kurungnya. Tanda tutup kurung di sini saya berwarna merah. Ini berarti dia masih ada di sini. Karena tutup kurung ini kita harus menutup yang awal juga, maka titik kurungnya harus kita tuliskan 2 kali.
Nah, kalau sudah hitam di sini berarti dia sudah menutup fungsi semuanya. Kemudian kita enter. Nah, maka hasilnya adalah di sini kurang ideal. Oh, ini tulisannya saya kurang ideal seperti ini. Nah, kalau sudah benar seperti ini, langsung kita copy saja ke bawah ya. Kita copy ke bawah seperti ini. Baik. Apakah sudah benar? Kita cek dulu. Kalau 40 kurang ideal, 55 ini masuk ke ideal, 75 dia obesitas ya. 80 obesitas, 54 ideal, 50 ideal, 49 ini dia ideal, 45 kurang ideal. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya yang kedua, ini contoh yang kedua. Ini ada kode, di sini yang diketahui hanya kode, kemudian destinasi, kita harus mengisi destinasi dan mengisi harga tiket. Jika kode, ini keterangannya untuk mengisi, jika kode JK, maka harus diisikan Jakarta, harga tiketnya 1 juta. Jika kodenya SBY, maka destinasi Surabaya, harga tiketnya 500.000. Nah, apa yang harus kita tuliskan di sini? Baik, sekarang bagaimana kita untuk mengisi kolom destinasi? Kita tuliskan di sini berarti sama dengan jika ini kodenya ini sama dengan if jika sama dengan jika seperti ini ya, jika H4 sama dengan jika, ini harus dihapus ini. Nah, seperti ini. Karena dia teks ya, karena ini berupa teks ya, maka JK ini harus diapit dengan tanda petik. Kalau yang tadi kan ini dia berupa angka, tidak perlu tanda petik. Kalau misalnya syaratnya ini berupa huruf ya, itu dia harus diapit tanda petik. Berarti kalau misalnya JK itu adalah Jakarta, kemudian else-nya kita tuliskan Surabaya. Kemudian tutup kurung, kita enter. Seperti ini. Tinggal kita copy ke bawah. Nah, sudah betul ya. Nah, kemudian kita isi harga tiketnya. Berarti sama dengan if kodenya di sini H4 sama dengan JK ya, diapit tanda petik. Kemudian titik koma. Berapa harga tiketnya? 1 juta. Nah, penulisan 1 juta kita tidak perlu menuliskan titik. Jadi otomatis kita tuliskan langsung seperti ini saja. 1 juta, titiknya ada 5. Kemudian kalau misalnya Surabaya berarti 500.000 seperti ini. Karena ini angka, sekali lagi, kalau angka tidak perlu tanda petik ya. Kalau huruf perlu tanda petik. Kalau angka tidak perlu tanda petik. Baik, kita enter. Maka yang keluar adalah nilai 1 juta. Udah betul ya, 1 juta. Kemudian kita kopikan ke bawah. Kita sampai muncul tanda plus ini, kemudian kita klik ya, kita blok, kita tahan, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana kalau saya mau memberikan titik pemisah jutaan dan ribuannya? Nah, kita langsung masuk di sini. Nah, ini ya, ini ada koma di sini, koma start. Nah, oh ini berarti kurang ya. Oh ya, kurang. Nah, kalau ini tadi kita klik ini tadi accounting ya, koma style, maka otomatis dia nanti akan di sini titiknya jadi pemisah jutaan dan ribuannya. Ini kita perbaiki dulu. Nah, seperti ini. Baik, ini adalah contohnya. Kemudian nanti, nah ini nanti ada latihan ya, tugas buat kalian. Nanti silakan ini diisi seperti ini tadi. Nanti silakan diisi barangnya, harganya. Ini adalah keterangannya. Ini juga nilai. Nanti silakan diisi. Nah, ini kalau misalnya if nested ya, ini if-nya tadi ada 3 if. Seperti apa?
Baik, nanti tugasnya silahkan kerjakan ini dulu. Kalau sudah, silahkan dikumpulkan dengan format Excel. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.